Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri ditemukan tewas di kamar rumahnya di Klaten. Polisi masih selidiki kematian misterius korban karena tidak ditemukan tanda bekas kekerasan. Krisis air bersih membawa berkah bagi pengelola sumber air Umbul Senjoyo di Kabupaten Semarang. Setiap hari puluhan truk tangki hilir mudik mengambil air. Kekeringan berkepanjangan masih melanda. Para petani di Boyolali terpaksa menelantarkan sawah mereka karena tidak ada air. Krisis air bersih membawa berkah bagi pengelola mata air di kawasan konservasi sumber mata air Umbul Senjoyo di Desa Tegalwetan di Kabupaten Semarang. Setiap hari puluhan truk tangki air datang mengambil air. Pengelola mengenakan biaya jasa sebesar Rp20.000 untuk mengisi air ke tangki. Selama kemarau 4 bulan terakhir, puluhan truk tangki dan pickup hilir mudik ke kawasan konservasi sumber mata air Umbul Senjoyo di Desa Tegalwaton, Kecamatan Pengaran, Kabupaten Semarang. Bahkan truk harus mengantre untuk mengisi air yang nantinya disalurkan sebagai bantuan atau untuk dijual. Sumber air Umbul Senjoyo memang diserbu truk tangki air untuk mencukupi kebutuhan air bersih di daerah yang terdampak kekeringan. Pada situasi normal, biasanya hanya 10 truk tangki yang datang mengisi air. Namun sejak kemarau melanda, sehari bisa mencapai 30 truk tangki. Kondisi ini menjadi berkah bagi pengelola air Senjoyo yang dikelola badan usaha milik desa. Meski air gratis, namun setiap truk tangki dikenakan biaya antara Rp20 hingga Rp25.000 sebagai jasa untuk mengisi air. Kalau sebelum kemarau itu biasanya 10 sampai 15. Lah kalau saat ini mungkin bisa sampai mencapai 20-30 tangki dalam satu hari, satu malam nggih. Jadi kami tidak menjual air, yang perlu dipahami itu nggih. Jadi kami ini hanya jasa menaikkan ke tangki karena posisi tangki di atas, airnya di bawah seperti kita lihat. Kemudian jasanya itu sekitar 20-25 ribu. Kalau mereka ada tangki dan membawa diesel, ya kami bantu, nggak bayar. Truk tangki tidak hanya datang dari Kabupaten Semarang, tapi juga dari kabupaten lain seperti Boyolali dan Grobogan yang dilanda krisis air bersih. Truk tangki, ada truk biasa dikasih toren, itu rata-rata semuanya mayoritas dari Purwodadi, Wonosamudro, Wonosegoro, bahkan sampai yang Kenjuwangi, daerah Kabupaten Boyolali bagian utara. Termasuk ada daerah-daerah yang ke selatan seperti Ngampel dan sebagainya demikian. Kalau kenaikannya terhitung mulai 1-2 bulan yang lalu karena agak terhenti karena pembangunan jalan ini memakan waktu 1 bulan. Pengelola membuka layanan sumber mata air Umbul Senjoyo selama 24 jam karena tingginya permintaan air untuk wilayah yang dilanda kekeringan parah. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Warga Kota Semarang diminta untuk tidak khawatir akan ketersediaan air bersih hingga akhir tahun 2023. Pemkot Semarang memastikan stok air bersih masih aman hingga bulan Februari tahun 2024. Meski dampak El Nino masih berlangsung ekstrim di sejumlah wilayah, namun stok air bersih di Kota Semarang masih cukup aman hingga akhir tahun 2024. Meski demikian, warga Kota Semarang diingatkan untuk beralih dari air sumur ke air PDAM. Wali Kota Semarang mengatakan tanah Kota Semarang setiap tahun turun sehingga beresiko terhadap ketersediaan dalam sumur. Karena itu, pilihan masa depan warga Kota Semarang beralih memanfaatkan air PDAM. Koordinasi dengan BWBS, PJT itu masih aman ya sampai menghadapi musim kemarau ini. Memang di beberapa sumber yang pakai artesis atau mata air ada penurunan tapi tidak banyak, 15%. Nah itu sudah bisa kita cover switch dengan ya sumbernya dari air permukaan. Terkait dengan karena banyaknya sumur-sumur bor ini kan penurunan air tanah ini kan sangat luar biasa. Per sekian tahun ini kan udah
sampai 9 cm, sehingga ini juga salah satu bagaimana upaya pencegahan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dari PDAM dan juga mencegah terjadinya penurunan tanah di Kota Semarang. Karena mungkin teman-teman kan media tahu bahwa salah satu yang cepat mengalami penurunan tanah ini adalah Kota Semarang. Lahan pertanian tada hujan di Boyolali terlantar dan tidak bisa ditanam lantaran tidak ada air. Para petani membiarkan lahan mengering sambil menunggu hujan turun. Inilah kondisi lahan pertanian sawah di Desa Mojo, Kecamatan Kelego, Boyolali. Lahan dibiarkan mengering tanpa tanaman. Hanya terlihat semak dan jerami kering sisa panen sebelumnya. Kekeringan sejak 6 bulan terakhir membuat sebagian besar petani memilih menelantarkan dan tidak menanami lahan pertaniannya lantaran sulit mendapatkan air untuk pertanian. Meski demikian, sejumlah petani tetap menggarap lahan untuk persiapan jika sewaktu-waktu hujan turun sehingga lahan bisa langsung ditanami. Ini kok belum ada air, belum ada hujan, kok sudah dicangkuli, apa Bu alasannya Bu? Ya, alasannya itu kalau udah ada hujan itu orangnya enggak ngeter. Langsung bisa ditanami gitu ya? Iya, ditanami. Jadi ditanami. Ngisi waktu gitu ya Bu? Ya, ngisi waktu. Kalau airnya udah hadir, nanti kalau orangnya kalau kekiraan enggak nyangkul, itu orangnya capek nanti. Ini cuma menggadang Pak, karena nanti persiapan untuk itu kalau hujan datang kita siap tanam. Kalau enggak hujan-hujan ya nganggur Pak. Ini sudah berapa lama tidak ada airnya ini sawah? Sudah 6 bulan lebih, ini 6 bulan setengahan. Terus enggak ditanami gitu ya Pak? Enggak tanemin, enggak ada air. Gitu. Tapi tetap petani mencangkul? Iya, tetap siaga mempersiapan untuk nanti hujan. Puluhan hektar lahan sawah di Desa Mojo terdampak kekeringan. Para petani berharap agar segera turun hujan sehingga lahan bisa segera ditanami. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Menteri Perdagangan meresmikan peletakan batu pertama Pasar Banjarsari di Kota Pekalongan. Pasar ini sempat terbakar hebat pada tahun 2028 lalu. Di depan pedagang, Menteri Perdagangan memastikan stok beras dan gula aman hingga tahun 2024. Peletakan batu pertama Pasar Banjarsari di Kota Pekalongan dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dengan disaksikan ratusan pedagang. Pasar ini terbakar hebat pada tahun 2018 lalu. Rencananya pasar akan kembali dibangun mulai bulan Oktober dan ditargetkan rampung bulan Agustus 2024. Nantinya pasar memiliki 2.230 kios, 600 toko dan lapak pedagang sekitar 3.000. Di hadapan pedagang, Menteri Zulkifli mengatakan stok beras dan gula masih aman hingga tahun 2024. Pemerintah telah mencanangkan beras sebanyak 1,6 juta ton dan juga tengah mengimpor beras sebanyak 2 juta ton untuk stok tahun 2024 mendatang. Karena itu Zulhas mengajak seluruh kepala daerah untuk turun ke pasar guna mengawasi harga beras dan gula agar kembali stabil. Juga khawatir beras stok kita banyak. Saya keliling terus, Makassar, Papua, NTT. Nah, beras cukup, kita ada 1,6 juta. Lagi datang lagi 600.000. Sudah diputuskan pemerintah untuk mendatangkan lagi 2 juta. Jadi stoknya aman, nggak usah berebut.